الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat tentunya buat manusia yang paling agung, manusia paripurna yang dilahirkan dan dibesarkan di kota Mekah. Pada dirinya terdapat uswatun hasanah, budi pekerti berbingkai akhlakul karimah. Dialah Muhammad Rasulullah, putra Abdullah, buah hati permata kasih Siti Aminah. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzmah, yang mana kala itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri khatib yang punya lisan, karena terkadang ucapan seringkali tidak sama dengan perbuatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema atau judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini bertitik tolak pada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu man kana fihi wajada bi halawatul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 perkara
yang apabila tiga perkara itu ada pada diri manusia umatku, maka dia akan merasakan kenikmatan iman itu sendiri. Hadirin, sahabat Anas bin Malik adalah merupakan salah satu di antara sekian banyak sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Tidak kurang 2286 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satu hadis yang di awal muqaddimah tadi khatib bacakan, tiga perkara yang apabila ada di dalam diri seorang hamba, dia akan merasakan nikmatnya iman itu sendiri. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama, kata Rasulullah, menjadikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada yang lainnya. Allah dan Rasulullah lebih ia cintai daripada hartanya. Allah dan Rasulullah lebih ia cintai daripada harta kebunnya. Lebih ia cintai daripada istri dan anaknya, dan semua yang berurusan dengan kehidupan dunia. Apabila ini ada dalam diri seorang hamba Allah, umatnya Rasulullah, maka ia akan merasakan halawatul iman, nikmat iman itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengaku bahwasanya kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu cinta itu harus kita buktikan. Kalau kita mencintai Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita buktikan agar cinta kita tidak disebut cinta yang dusta. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka panggilan Allah itu harus kita penuhi. Ini bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita tinggal bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita mampu memenuhi panggilan Allah itu 5 kali 1 hari 1 malam? Allah panggil kita, sudahkah kita memenuhi panggilan Allah? Allah panggil kita di waktu subuh, Allah panggil kita waktu zuhur, 5 kali 1 hari 1 malam Allah panggil kita. Sudahkah kita memenuhi panggilan Allah? Panggilan yang maha agung. Panggilan itu bukan panggilan pejabat. Undangan itu bukan undangan konglomerat, apalagi undangan hajatan. Panggilan itu hayya 'alas shalah, bergema dari setiap penjuru, bergema dari setiap corong masjid dan rumah ibadah yang ada di kampung kita ini. Sudahkah kita menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Kalau benar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta harus kita buktikan.
Sedemikian juga cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kedua orang tua kita. Cinta itu kita buktikan dengan mengabdikan diri kita kepada orang-orang yang kita cintai, menyerahkan hidup dan mati kita kepada orang yang kita cintai. Tatkala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, hidup kita, ibadah kita, hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya umat Islam menyadari akan keutamaan besarnya pahala melaksanakan salat berjamaah di masjid sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin dan percaya semua rumah ibadah akan penuh dengan panggilan, akan penuh dengan orang-orang yang hadir mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan pelaksanaan salat subuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya umatku mengetahui keutamaan salat subuh berjamaah, maka ia akan datang ke masjid meskipun dengan merangkak. Bahkan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh saja keutamaannya melebihi dunia dan segala isinya, apalagi salat subuh berjamaah. Ini keutamaan dan ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir di masjid sampai terbitnya matahari, lalu melaksanakan salat sunat 2 rakaat, baginya kata Rasulullah seumpama pahala haji dan umrah. Rasulullah berkata, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor hadis 353. Ini bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat kita dengar, yang setiap saat menggema dari setiap rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk membuktikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mari sama-sama kita jadikan Allah Subhanahu wa taala nomor 1 dalam hidup kita. Mari sama-sama kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, pedagang kah, nelayan kah, petani kah, pegawai kah, pengusaha kah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang apabila ada dalam diri seorang hamba, seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ia akan mendapatkan, merasakan nikmatnya iman itu. Yang kedua adalah wa ayyuhibbul mar'i la yuhibbu ilallah. Mencintai seseorang, mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai istri kita, kita mencintai keluarga kita, kita mencintai jabatan kekayaan kita, bukan karena duniawi, tapi cinta kita dilandaskan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tatkala kita mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala apa yang kita miliki itu kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Tapi tatkala kita mencintai dunia itu karena cinta, sebenar-benar cinta karena dunia, tatkala sesuatu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan galau, hati akan risau, kita takut berpisah dengan istri kita yang tercantik, kita takut berpisah dengan anak kita takut berpisah dengan harta kekayaan kita takut berpisah dengan apa yang sudah kita miliki di dunia ini. Tapi tatkala kita mencintai dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin dan percaya apa yang kita miliki hari ini adalah milik Allah, dan sesuatu yang dimiliki oleh Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dan sampai waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian barangkali khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.